Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas materi tentang matriks. Untuk itu, disimak baik-baik video ini sampai selesai. Ada 4 pembahasan yang akan kita bahas di video kali ini. Pertama yaitu tentang unsur-unsur matriks. Kedua yaitu jenis matriks, ketiga transpose matriks, dan yang keempat yaitu tentang kesamaan matriks. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, apa itu matriks? Matriks itu didefinisikan sebagai kumpulan bilangan yang disajikan secara teratur dalam baris dan kolom yang membentuk suatu persegi panjang, serta termuat di antara sepasang tanda kurung. Bisa juga diartikan sebagai susunan bilangan ya, yang diatur menurut aturan baris dan kolom. Nah, itu pengertian dari matriks. Selanjutnya, dalam matriks itu biasanya notasi matriks itu menggunakan huruf besar atau kapital. Kemudian, anggota-anggota matriks juga dapat berupa huruf kecil maupun angka biasa disebut dengan elemen. Nah, ini contohnya ya. Bisa menggunakan kurung biasa, bisa juga menggunakan kurung siku. Nah, di dalam matriks A ini ada angka -1, 3, 2, 5, 7, dan 6. Nah, ini merupakan anggota matriks atau yang disebut dengan elemen matriksnya. Dan yang sebelahnya juga ini ada matriks H ya. Yang anggotanya itu atau elemennya ada A, B, C, D, E, F, G, H, I. Nah, ini disebut dengan elemen matriks. Kemudian, ordo matriks. Nah, dalam matriks itu ada yang disebut dengan ordo atau bisa disebut dengan juga ukuran ya, ukuran matriks. Merupakan banyaknya baris atau disebut dengan garis horizontal. Dan banyaknya kolom disebut juga dengan garis vertikal yang terdapat dalam matriks tersebut. Nah, itu yang disebut dengan ordo matriks. Jadi, suatu matriks itu mempunyai M baris dan N kolom. Disebut matriks berordo atau berukuran M kali N. Jadi, kalau M itu menunjukkan baris dan N itu menunjukkan kolom. Misalkan berordo M kali N. Nah, ini ya, berukuran M kali N. Nah, untuk memudahkan kita ya, bisa kalian lihat di sini ada gambar suatu matriks ya. Untuk lebih memahaminya, kita masuk ke contohnya. Nah, di sini ada contoh. Ada matriks A dan matriks C. Kemudian di sini tentukan ordo matriksnya. Tadi ordonya itu M kali N. M itu menunjukkan baris ya, berarti ke samping. Garis horizontal itu disebut dengan baris. Sedangkan kalau kolom itu garis vertikal. Nah, yang ini matriks A ada berapa baris? Ada 1 baris ya, hanya 1 baris. Kemudian kolomnya ada berapa? Ada 1 ya, 2, 3, 4, 5. Nah, berarti matriks A ini berukuran atau berordo 1 kali 5. Ya. Oke, coba kita lihat jawabannya di sini. Nah, benar ya. Matriks A itu berordo 1 kali 5 atau terdiri dari 1 baris dan 5 kolom. Kemudian kita lihat yang matriks C-nya di sini. Ada berapa baris kita hitung? 1, 2, 3, 4. Ada 4 baris. Kemudian kita hitung lagi.
kolomnya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Ada 4 kolom. Maka matriks C ini berordo 4 kali 4. Coba kita lihat jawabannya. Nah, benar ya. Ordonya itu 4 kali 4. Terdiri dari 4 baris dan 4 kolom. Nah, kalau misalkan ordonya itu mempunyai baris dan kolom yang sama, bisa ditulis dengan C4 ya, atau matriks tersebut itu mempunyai 4 baris dan 4 kolom. Kemudian ada unsur-unsur matriks. Apa aja sih unsur-unsur matriks itu? Nah, pertama ada elemen baris. Nah, tadi ya, elemen baris itu berbentuk garis horizontal. Nah, itu elemen baris. Kemudian unsur yang kedua ada apa? Yaitu ada elemen kolom, yaitu bentuk garisnya ke apa? Vertikal ya, secara vertikal. Jadi unsur matriks itu ada dua, ada elemen baris dan elemen kolom. Selanjutnya, nah ini bentuknya ya. Nah, baris ke-1 ya berarti ke samping, baris kedua, baris ketiga, kemudian ini juga ya garis vertikal ya, kolom ke-1, kolom kedua, kolom ketiga, dan kolom seterusnya. Nah, bisa kalian lihat di sini A11 adalah elemen matriks A. Nah, ini elemen matriks A ya, terletak pada baris ke-1, kolom ke-1. Nah, ini A11 ya, A11 itu berarti terletak pada baris ke-1, kolom ke-1. Kemudian yang kedua, A21 adalah elemen matriks A yang terletak pada baris kedua. Oke, baris kedua, kolom ke-1. Nah, ini ya. Kemudian yang ketiga, A32 adalah elemen matriks A yang terletak pada baris ketiga, kolom kedua. Nah, itu cara menentukan suatu elemen pada matriks ya. Ingat ya, M kali N. M menunjukkan baris, N itu menunjukkan kolom. Nah, contohnya misalkan di sini ada matriks S. Ada elemen 2, 3, 5, 7, 5, 10, 15, 20, 3, 6, 9, 12. Itu anggota dari matriksnya. Nah, kemudian tentukan misalkan matriks S11 ya, ini. Berarti S11 itu matriks S itu terletak pada, atau elemen tersebut terletak pada baris ke-1, kolom ke-1. Berarti nilainya berapa? 2. Nah, kemudian yang nomor 2, S22. Nah, berarti elemen matriks S itu terletak pada baris kedua, kolom kedua. Nah, baris kedua, kolom kedua berarti nilainya berapa? 10. Nah, kemudian contoh lagi nomor 3. S31 berarti matriksnya terletak pada baris ke-3, kolom ke-1. Oke, baris ke-3, kolom ke-1. Berarti nilainya adalah 3. Nah, ya. Kemudian yang nomor 4, S34. Berarti 3, baris ke-3 dan kolom ke-4. Nah, berarti hasilnya adalah 12. Nah, ini. Yang terakhir yaitu matriks S terletak pada elemen baris ke-5, kolom ke-5. Ada nggak di sini? Nggak ada kan? Karena matriks S ini ukurannya atau ordonya itu 3 kali 4 ya. Jadi nggak ada hasilnya ya, tidak ada. Ya, jadi nggak ada baris ke-5, kolom ke-5 karena di sini matriksnya itu ordonya
3 kali 4, terdiri dari 3 baris dan 4 kolom. Nah, itu adalah contoh ya. Contoh dari menentukan elemen matriks. Nilai dari elemen matriks. Nah, selanjutnya kita masuk ke pembahasan tentang jenis-jenis matriks. Apa aja sih jenis-jenis matriks itu? Yang pertama, ada yang disebut dengan matriks persegi. Apa itu matriks persegi? Nah, matriks persegi itu adalah suatu matriks yang banyaknya baris sama dengan banyaknya kolom. Nah, di sini ordonya itu adalah 2 kali 2 ya. Jadi kalau matriks persegi itu baris sama kolomnya itu sama ya. Contoh lagi misalkan berordo 3 kali 3, 4 kali 4. Nah, itu disebut dengan matriks persegi. Kemudian yang kedua ada matriks 0 ya. Kalau matriks 0 itu matriks yang elemennya itu semuanya 0 ya. Nah, ini ordonya 3 kali 2 ya, terdiri dari 3 baris dan 2 kolom. Selanjutnya yang ketiga ada matriks baris. Nah, kalau matriks baris ini matriks yang hanya memiliki satu baris aja. Nah, ini disebut dengan matriks baris. Kemudian yang keempat ada matriks kolom. Nah, kalau matriks kolom berarti matriks yang hanya mempunyai satu kolom aja. Nah, itu disebut dengan matriks kolom. Kemudian yang kelima ada matriks identitas. Nah, ini bentuk dari matriks identitas. Kalau matriks identitas itu atau bisa disebut dengan matriks satuan ya, merupakan suatu matriks yang diagonal utamanya itu adalah bilangan 1. Dan selain elemen diagonal utama itu bernilai 0. Mana sih yang disebut dengan diagonal utama? Nah, ini ya. A11 ya letaknya itu ya. Jadi mempunyai baris dan kolomnya sama. Itu disebut dengan diagonal utama. Nah, jadi selain diagonal utama ini, elemen yang lainnya itu bernilai 0 ya. Di sini berarti letaknya baris ke 1 kolom ke 1, kemudian baris kedua kolom kedua ya, baris ketiga kolom ketiga. Nah, itu disebut dengan matriks identitas. Jadi hanya mempunyai 2 angka aja, angka 1 dan 0. Nah, itu disebut dengan matriks identitas. Ada lagi yang disebut dengan matriks diagonal. Kalau matriks diagonal itu suatu matriks ya, yang elemennya itu, semua elemennya itu 0, kecuali paling sedikit terdapat bilangan bukan 0 pada diagonal utamanya. Hampir sama ya dengan matriks identitas ya, jadi selain diagonal utamanya itu 0. Nah, tapi perbedaannya di sini, yang diagonal utamanya itu nilainya bukan 1 ya, jadi bebas mau angka 1, 2 ataupun 5. Nah, jadi kalau identitas kan cuma 2 angka doang. Kalau di matriks diagonal itu diagonal utamanya angkanya bebas, yang penting bilangan itu bilangan real ya. Itu matriks diagonal. Selanjutnya yang ketujuh ada lagi yang disebut dengan matriks segitiga atas. Matriks segitiga atas itu merupakan suatu matriks yang elemen-elemen di bawah elemen diagonalnya itu adalah bilangan 0. Nah, ini ya elemen. Jadi di bawah diagonal utamanya itu nilainya 0. Ini kan diagonal utamanya kan 2 ya. Nah, di bawah angka 2 ini nilainya 0 ya. Kemudian ini diagonalnya 1 ya di sini ya. Di bawah angka 1 dia elemennya 0. Nah, maka dia membentuk segitiga. Nah, itu disebut dengan segitiga atas. Kemudian yang ke-8 ada matriks segitiga bawah. Berarti kalau segitiga bawah ini kebalikan dari yang segitiga atas ya.
Nah, jadi kalau matriks elemen ini adalah matriks yang elemen-elemen di atas, elemen diagonal utamanya itu adalah bilangan 0. Nah, ini kan diagonal utamanya kan di sini ya. 4 ya, di atas angka 4 elemennya itu 0. Nah, ini juga 1 ya. Atau elemennya 3 baris ketiga kolom ketiga ya. Di atas diagonal utama dia elemennya bernilai 0. Nah, itu disebut dengan matriks segitiga bawah. Nah, itu macam-macam atau jenis-jenis matriks ya. Selanjutnya kita masuk ke dalam pembahasan tentang transpose matriks. Transpose dari matriks A yang dilambangkan dengan A pangkat T ya, atau transpose matriks A adalah matriks yang barisnya merupakan kolom dari matriks A dan kolomnya merupakan baris dari matriks A. Karena adanya pertukaran baris dan kolom, ordonya pun berubah. Jika matriks A itu mempunyai ordo M kali N, maka matriks A pangkat T atau transpose matriks A ini mempunyai ordo N kali M. Nah, jadi kalau transpose matriks itu posisinya dirubah. Ya, yang tadinya baris menjadi kolom, jadi pertukaran. Kolom baris menjadi kolom, nah itu. Maka ordonya pun berubah ya. Yang tadinya ordonya M kali M, baris kali kolom, kalau ditransposkan, maka ordonya itu menjadi N kali M. Nah, kita lihat contoh. Nah, di sini transpose dari, nah ini ya, elemen apa matriks A ya, ini elemennya ada 4, 5 ya, 7, 1 dan sebagainya. Maka kita cari transposnya. Nah, transposnya adalah nah ini. Nah, jadi baris ya berubah menjadi kolom ya, 4, 5, 7, 1 ya, ini baris. Kemudian dirubah menjadi kolom. Nah ya, kemudian yang ini baris kedua 3, min 7, min 2, 9 ya, diubah menjadi kolom. Nah, kemudian ini baris ketiga juga ya, min 6, 8, 0, min 5, nah berubah menjadi kolom. Nah, itu disebut dengan transpose. Jadi adanya pertukaran posisi dari baris menjadi kolom. Kemudian pembahasan yang terakhir adalah tentang kesamaan matriks. Dua matriks itu dikatakan sama jika dua matriks tersebut memiliki ordo yang sama dan elemen-elemen yang seletaknya bersesuaian dari kedua matriks tersebut sama. Jadi kalau kesamaan matriks itu mempunyai dua syarat. Syarat yang pertama itu ordonya harus sama. Nah, misalkan nih, matriks ada matriks A sama matriks B. Nah, matriks A-nya itu berukuran 2 kali 2. Nah, maka matriks B-nya juga harus berukuran 2 kali 2. Nah, itu memenuhi syarat. Kemudian juga elemennya sama atau seletaknya ya. Seletaknya itu bersesuaian dari kedua matriks tersebut. Untuk memahaminya, kita lihat contohnya. Nah, di sini katanya jika diketahui matriks A sama dengan A11, A12, A21, A22 ya. Dan matriks B itu adalah B11, B12, B21, B22. Nah, maka matriks A itu sama dengan matriks B ya. Nah, maka ini bersesuaian berarti ya. Berarti A11 berarti sama dengan matriks yang B11. Kemudian matriks elemen A12 ya, berpasangan atau sama dengan B12. Nah, kita lihat contoh di sini. Di sini ada matriks A ya dan matriks B. Nah, jika matriks A itu sama dengan matriks B, maka kita tentukan nilai A ditambah B ditambah C ditambah D. Nah, bagaimana caranya? Nah, terlebih dahulu kita tentukan dulu nilai A-nya berapa, B-nya berapa,
C-nya berapa, dan D-nya. Nah, karena matriks A itu sama dengan matriks B, berarti komponennya pun matriks A dan B itu yang seletak harus sama, ya. Oke, misalkan di sini penyelesaian, ya. Kita cari dulu ya nilai A-nya. Kita lihat di sini ada variabel A, ya. Nah, maka ini seletak dengan 3 ya di sini ya. Baris ke-1 ya, kolom kedua berarti bersesuaian dengan matriks yang baris ke-1 dengan kolom kedua lagi ya. Ini. Nah, maka A itu sama dengan 3 ya. Berarti sudah kita dapatkan ya. Kemudian kita cari lagi nilai B-nya. Kita cari variabel yang ada B-nya. Ini ya. Ditambah 2 ya, maka seletaknya dengan apa? Dengan angka 7 ya. Oke, berarti 7 itu sama dengan B ditambah 2. Nah, kita pindahkan ya. Yang tidak ada variabelnya pindahkan ke sini. Maka yang tadinya positif berubah pindah ruas menjadi negatif ya. Maka 7 dikurangi 2 sama dengan 5. Nah, maka nilai B-nya itu adalah 5 ya. Oke, selanjutnya kita cari lagi nilai C-nya. Maka kita cari mana yang ada variabel C-nya ini ya. C itu sama dengan 8. Nah, kemudian yang terakhir kita cari nilai D-nya. Nah, kita cari variabel yang ada D-nya yang seletak mana. Nah, ini ya, 6 sama dengan 1 ya. Di sini 1 dengan D dikurangi 4 ya ini ya. Nah, kita pindahkan ya. Yang tidak ada variabelnya ke sini ke sebelah kiri. Yang tadinya positif menjadi yang tadinya negatif menjadi positif ya. Maka 1 ditambah 4 sama dengan 5. Nah, sudah kita dapatkan ya. A-nya itu 3, kemudian B-nya itu 5, C-nya itu 8, dan D-nya itu 5. Maka, nah, 3 ditambah 5, 8 ya. Kemudian 8 ditambah 8, 16. 16 ditambah 5 sama dengan 21. Nah, jadi nilai A ditambah B ditambah C ditambah D hasilnya 21. Nah, itu yang disebut dengan kesamaan matriks ya. Nah, mungkin itu pembahasan kita tentang matriks ya. Nanti ada pembahasan lain kita lanjutkan di video selanjutnya ya. Jika ada yang belum paham, silahkan ditanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.